Oke, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Digital Image Processing ya. Kita masuk di week ke-13 ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi morphological operation ya. Untuk materinya sudah saya upload di ULS. Saya share screen dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai morphological operation. Tapi sebelum saya menjelaskan materi di week ke-13 ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi ya, terlebih dahulu terkait dengan apa yang harus Anda lakukan ya untuk pengerjaan final project Anda. Seperti yang saya jelaskan di minggu yang lalu, Anda mempresentasikan ya final project Anda di minggu UAS ya. Nanti kita lihat UAS kita hari apa, dan itu merupakan deadline dari pengerjaan final project Anda. Yang harus Anda kumpulkan sama seperti yang sudah saya terangkan di beberapa minggu yang lalu ya, terkait dengan pengerjaan final project Anda, mulai dari tulisan ilmiah ya, artikel jurnal, dan juga program Anda dalam bentuk Jupyter Notebooks ya. Setelah itu nanti Anda upload di ULS. Nanti linknya akan saya sediakan di ULS ya. Dan nanti waktu UAS final project Anda akan mempresentasikan final project Anda ya. Jadi langsung live Anda presentasi, Anda jelaskan apa yang sudah Anda kerjakan, dan penilaiannya nanti ada 2 item. Yang pertama adalah terkait dengan penulisan artikel ilmiah ya. Penulisan artikel ilmiah, dan yang kedua terkait dengan presentasi Anda ya, apa yang Anda kerjakan, tingkat kompleksitas yang sudah Anda lakukan ya di image classification ya. Jadi itemnya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Ada misal Anda melakukan tahapan pre-processing ya, terus Anda kombinasikan dengan berbagai macam algoritma classifier ya, dan Anda bandingkan dari beberapa algoritma tersebut. Nanti kita coba lihat ya, kira-kira kompleksitas yang sudah Anda kerjakan sejauh mana. Oke, sebentar. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk final project yang Anda kerjakan ya. Seperti yang pernah saya jelaskan juga, saya ingin Anda tetap melakukan progres ya tiap minggu. Kemarin sudah Anda jelaskan mengenai dataset yang Anda pilih di week ke-12 ya. Di week ke-13 ini sama, nanti Anda juga perlu untuk menjelaskan ya progres dari final project Anda. Namun untuk week ke-13 ini, khusus week ke-13 ini, saya jadikan progres Anda itu sebagai nilai kuis ya. Jadi pengerjaan progres final project itu nanti Anda buat dalam bentuk video ya. Anda buat dalam bentuk video dan nanti Anda upload paling lambat hari Jumat besok. Jadi nanti Anda jelaskan terkait apa yang sudah Anda kerjakan ya, mulai dari datasetnya, terus rencana algoritmanya, harusnya sudah punya rencana ya, algoritma apa yang harus digunakan, terus metode pre-processing apa yang akan Anda pilih ya, terus model evaluasi apa yang harus Anda pilih, itu harusnya sudah Anda jelaskan ya, walaupun belum diimplementasikan. Dan nanti Anda buat dalam bentuk video dan diupload di ULS paling lambat hari Jumat besok. Nah, nanti linknya saya sediakan ya setelah ini. Dan nanti kita tidak ada kuis ya, tidak ada kuis yang bentuknya multiple choice seperti yang kemarin pernah saya informasikan. Kemungkinan akan ada kuis dalam bentuk multiple choice, tapi saya ganti ya kuis itu dengan pengerjaan progres final project Anda. Jadi itu nanti saya nilai sebagai kuis. Jadi nanti hari Jumat besok Anda kumpulkan videonya, terus Anda tetap melakukan presensi online juga ya. Presensi online di Neo Ubaya jam 1 siang. Nanti jam 1 siang Anda bisa mengisi presensi online sebagai kuliah pengganti kita, karena kita kan masih kurang 1 kuliahnya. Dan nanti demo final project Anda ya, demo progress final project Anda itu sebagai kuliah pengganti sekaligus nilai kuis ya, nilai kuis setelah UTS ini. Oke. Dan itu nanti akan masuk perhitungan nilai akhir semester dari perkuliahan DIP ini.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sampai saat ini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan final project-nya, silakan. Pak mau tanya, Ya, untuk silakan. durasi videonya berapa menit ya, Pak? Maksimal. Video, oke, durasinya tidak ada maksimalnya. Yang penting kalau bisa sih singkat, padat, dan jelas ya. Jadi yang Anda jelaskan itu langsung to the point ya. Datasetnya seperti apa, terus preprocessing yang digunakan itu apa, algoritma classifiernya itu yang digunakan apa. Kalau mungkin sudah diterapkan sampai codingnya ya, misalnya Anda sudah melakukan preprocessing, terus Anda mencoba-coba menggunakan classifier tertentu ya untuk image classification-nya, itu nanti boleh dijelaskan juga. Dan untuk model evaluasinya ya, nanti pakai trend test split ya, atau pakai stratified trend test split, cross validation, itu nanti juga Anda jelaskan rencananya seperti apa gitu, Indra. Oke, Pak, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ya, saya kira nanti saya coba nanti lihat ya di week week 13 ini, nanti kan Anda kumpulkan video progres Anda, nanti mungkin dari situ saya sudah bisa menyimpulkan kira-kira yang layak dapat A itu yang mana gitu, kelompok mana. Ya semoga nanti nilai maksimal juga, karena bobotnya juga cukup besar ya untuk final project ini ya, karena kan penilaiannya juga tiap progres saya nilai sebagai ya nilai masuk nilai tugas dan nilai kuis ya. Yang progres di week ke-13 ini saya jadikan sebagai nilai kuis. Jadi nanti silakan Anda buat videonya itu dengan jelas ya, singkat, padat, dan jelas, nggak perlu panjang-panjang. Mungkin 10 menit cukup lah, 10 menit untuk menjelaskan progres Anda kan ya. Nanti kalau demo final project mungkin ya 15 sampai 20 menitan ya. Namanya pengerjaan artikelnya juga boleh nanti diupload juga di ULS ya dalam bentuk zip ya. Kalau nanti tidak cukup ya, karena kan di ULS ada batasan 20 mega ya, itu nanti Anda bisa upload di Google Drive, nanti linknya ditaruh di ULS, yang Anda kumpulkan nanti cukup linknya saja, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke materi? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke materi ya. Saya jelaskan materi kita hari ini. Kalau Anda lihat sebetulnya materi kita hari ini tidak banyak ya. Cuman ada 15 slide, karena memang materi morphological operation ini materi yang cukup simple dan mudah. Jadi Anda tidak perlu belajar algoritma bagaimana morphological operation ini bekerja, karena cara kerjanya juga cukup simpel ya, sama seperti averaging filtering ya, terus mean filtering atau median filtering, kurang lebih sama. Ini juga merupakan tahapan preprocessing morphological operation. Tapi morphological operation ini ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan, atau jika dibandingkan dengan metode filtering yang sudah kita pelajari sebelumnya, morphological operation ini bisa lebih cocok untuk menghilangkan noise ya, karena dia ada 2 tahapan yang harus dilakukan. Jadi kurang lebih morphological operation ini sama fungsinya untuk preprocessing image sebelum kita proses image itu untuk misalnya untuk klasifikasi dan sebagainya. Jadi kita akan mencoba untuk memperbaiki image kita ya, sehingga nanti noise-nya bisa hilang dan objek yang mau kita deteksi misal atau yang mau kita klasifikasikan bisa lebih terlihat jelas ya, sehingga bisa kita masukkan ya sebagai input di classifier, algoritma classifier yang akan kita pilih. Oke, jadi kita mulai dulu dari apa itu arti morphological operation. Jadi morphological operation itu adalah sebuah tahapan atau operasi yang memproses sebuah image berdasarkan bentuknya. Nah, jadi morphological operation ini mengaplikasikan structuring elemen ya, elemen strukturisasi elemen ya,
kepada sebuah input image dan akan mengenerate sebuah image yang baru. Jadi dia akan menstrukturisasi ulang elemen-elemen yang ada di sebuah image sehingga menghasilkan output image yang baru. Dan ada dua tipe atau ya operasi morfologikal ini ada dua tipe yang basic, yaitu adalah erosion dan dilation. Sebetulnya ada 4 ya. Yang ketiga dan keempat itu merupakan kombinasi antara erosion sama dilation. Kita mulai dari yang erosion dulu. Kalau Anda lihat erosion itu apa sih sebetulnya? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sebetulnya kan erosion itu ya erosi ya. Kalau kita bilang erosi itu berarti kalau kita punya pulau gitu ya, nanti pulaunya itu bisa semakin kecil karena tergerus oleh ombak atau air gitu kan ya. Jadi pulau itu bisa jadi tanahnya akan semakin hilang ya karena tergerus ombak, akhirnya bisa jadi pulaunya itu juga tenggelam gitu kan ya. Jadi erosion itu sebetulnya kita akan menstrukturisasi sebuah objek yang ada di sebuah image ya, sehingga nanti objeknya bisa jadi lebih kecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya sendiri, operasi erosion ini digunakan ya untuk menstrukturisasi elemen ya yang dia secara gradual akan mengerosi. Nah, mengerosi boundary sebuah region dari foreground objeknya. Jadi ada foreground dan background kan ya. Kalau foreground itu ya objeknya itu. Kalau background berarti image ya atau pixel yang ada di belakang objeknya itu sendiri. Nah, jadi dia akan mengerosi sebuah foreground objek ya. Sama kalau tadi kalau kita melihat peta di itu ya di Google Maps misalnya ada sebuah pulau gitu kan ya. Pulaunya itu merupakan foreground objek. Lautnya itu background objeknya. Nah, kita akan menstrukturisasi sebuah objek itu, pulau itu kita strukturisasi sehingga nanti boundary-nya akan semakin kecil. Ya, boundary itu ya edge dari objek itu akan semakin tererosi ya. Dan secara basic ya dia akan menstrukturisasi outermost layer. Jadi yaitu edge-nya, boundary region-nya dia akan menstrukturisasi sehingga nanti akan lebih kecil. Ya, itu berarti area dari sebuah foreground object akan menjadi lebih kecil. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk menghilangkan noise ya, dan juga bisa kita gunakan untuk mengurangi jumlah fitur karena kan istilahnya kita akan punya fitur yang lebih sedikit ya. Jadi objek itu pixelnya akan lebih bukan pixelnya sih, tapi area dari objek itu akan semakin kecil sehingga objek itu fiturnya bisa menjadi lebih kecil juga gitu ya. Jadi fitur yang pixel yang mendefinisikan sebuah objek itu akan semakin sedikit gitu ya. Nanti kalau kita segmentasi bisa jadi objeknya akan lebih kecil. Kalau menggunakan OpenCV ya, kita bisa menggunakan fungsi cv2.erode ya. cv2.erode nanti kita coba lihat parameter apa yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu nanti kita parameternya tentunya pasti input image-nya ya, yang mau kita erosion itu yang mana. Nah, nanti juga ada parameter yang lain ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa properti dari erosi ya. Jadi erosi itu akan menghilangkan pixel dari object boundaries dan dengan kata lain ya itu akan shrinks ya. Shrinks itu apa? Menenggelamkan foreground objeknya. Dan dia akan memperbesar foreground holes-nya. Enlarge foreground holes berarti ya dia akan semakin kecil kan objeknya, jadi hole-nya akan semakin besar juga. Dan sama seperti image processing kernel ya. Jadi nanti erosion itu juga punya kernel yang akan kita gunakan ya. Dan semakin besar kernelnya, maka efek dari erosi itu akan semakin besar. Nah, nanti misalnya kita menggunakan kernelnya ukurannya 3x3, 5x5, 7x7 ya. Itu nanti kalau semakin besar kernelnya, nanti efek erosinya akan semakin kelihatan juga. Seperti itu. Nah, tentu dengan melakukan strukturisasi elemen akan memberikan output yang berbeda
dengan input image-nya ya. Oke. Contohnya seperti ini, kita punya sebuah binary image ya. Kita punya sebuah binary image, terus ini merupakan foreground objeknya, ini foreground objeknya, sedangkan ini merupakan background objeknya. Nah, setelah kita lakukan erosion, maka nanti objek yang ada di sini akan semakin kecil ya. Jadi ya gini, nanti kalau kita sudah lakukan erosion ya, nanti akan semakin kecil objeknya. Bisa jadi objeknya juga hilang, bisa jadi. Nah, ini tergantung size dari kernel kita. Mungkin ada pertanyaan, manfaatnya apa sih kalau kita menggunakan erosion itu? Nanti akan ada petunjuknya di sini. Manfaatnya, gunanya untuk apa? Ya, sedikit hint saja. Sebenarnya erosion itu sebetulnya kita bisa gunakan untuk menghilangkan noise yang tipenya itu paper and salt ya, salt and paper. Jadi noise yang bentuknya itu kayak ada image terus kayak ditaburi garam gitu loh. Sama apa paper itu bahasa Indonesianya apa ya? Merica gitu kan. Kan ada tipe noise yang namanya itu paper, salt and paper. Ya, erosion sama dilution ini gunanya untuk itu, menghilangkan noise tersebut. Oke. Nah, ini misalnya kita punya objek seperti ini ya. Anggap saja ini ada noise di sini ya. Nah, ini bisa jadi nanti hilang. Nah, ini mungkin gambar sebuah apa ya, sebuah sel atau apa gitu ya. Terus yang mau kita teliti misalnya objek ini ya sama objek ini aja. Yang ini enggak kita teliti misalnya. Ini bisa jadi ini hilang nanti objeknya. Oke, kita masuk ke dilution. Sebetulnya dilution ini cukup mudah karena dilution ini adalah kebalikan ya. Kebalikan dari erosion. Kalau tadi erosion kita akan mengecilkan foreground objeknya, sedangkan dilution ini kita akan memperbesar. Kita akan memperbesar foreground objeknya. Jadi operasi dilution ini adalah secara gradually akan mengekspand ya boundary region dari input image ya. Dan dilution ini akan menambahkan extra layer pada pixel di sebuah struktur atau objek ya. Sehingga nanti pixel value-nya yang dihitung adalah yang maksimum ya dari sebuah area yang diberikan. Oke, nanti kita coba lihat maksudnya seperti apa. Jadi sebetulnya gini, cukup mudah sebetulnya erosion sama dilution ini. Operasinya adalah kita nanti akan mencari nilai yang paling maksimal. Misalnya kita menggunakan kernelnya itu 3x3 misalnya. Nah, nanti kernel 3x3 itu secara secara berurutan kita akan pindahkan ya ke sebuah image ya. Kita akan lakukan correlation bukan convolution ya, tapi correlation. Nanti kita ambil nilai maksimalnya. Kalau kita menggunakan min filtering kan ya. Kalau min filtering sebelumnya kita akan mencari rata-ratanya. Kalau yang dilution ini itu kita cari nilai yang paling maksimum. Sedangkan kalau erosion kita cari yang nilai minimum. Gitu ya. Jadi sebenarnya cukup mudah ya untuk erosion sama dilution ini. Dan kita bisa menggunakan OpenCV ya untuk melakukan ini ya dilution, dan kita bisa menggunakan function cv2.dilute method ya. Nah, ini ada efek dari dilution ya yang merupakan opposite ya atau lawannya ya, lawan dari sebuah erosion. Jadi dilution ini akan menambahkan pixel pada objek boundariesnya. Ya. Dan kita akan mengisi hole-hole yang ada di sebuah foreground ya. Dan kita akan memperbesar foreground objek tersebut ya. Jadi bisa jadi kalau kita memiliki objek seperti cincin gitu ya, bisa jadi nanti objek cincin itu jadinya objek lingkaran karena dia kan ada hole-nya di tengahnya kan ya. Nah, itu bisa diisi dengan pixel-pixel yang baru. Tetapi sama dengan cara kerja erosion, semakin besar kita melakukan strukturisasi elemen ya. Jadi kernel yang mau kita gunakan itu semakin besar, maka resultnya juga akan semakin besar. Result atau efek dari dilution itu akan semakin terlihat ya. Dan ini contohnya, bisa jadi kita punya dua objek sebetulnya kan ya. Kita bisa jadi gabungkan itu menjadi satu objek. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita akan punya foreground objek yang semakin besar. Tapi sebetulnya tergantung apa yang mau kita itu ya, apa yang mau kita proses image-nya ya. Kalau sebetulnya bisa jadi kan objeknya itu
objeknya warnanya hitam tapi backgroundnya warna putih, gitu kan ya. Kalau kita mau melakukan menggabungkan dua buah objek itu, nggak pakai dilation tapi pakai erosion. Sebenarnya kan kalau dilation itu kita ingin mencari nilai yang maksimal kan ya. Nilai maksimal itu akan kita tambahkan. Ya ini kan 001 kan gitu ya. Misalnya ini kita ambil pikselnya itu, kernelnya itu 3x3 misalnya ya. Misalnya dalam posisi yang ini misalnya, ini kan ya. Ini 3x3. Nah, nanti otomatis yang di sini akan jadi 1 juga nilainya, diambil yang paling maksimal. Nah, jadi sebenarnya tergantung itu ya, tergantung objek mana yang mau kita proses ya. Kalau objeknya itu yang mau kita enlarge, pikselnya itu piksel yang rendah atau hitam warnanya ya kita pakai erosion biar nanti bisa tergabung ya dua buah objek yang warnanya hitam itu. Kalau objeknya warnanya putih ya berarti kita menggunakan dilation untuk menggabungkan dua objek tersebut. Oke, ini misalnya kita ingin melakukan bolding ya, menebalkan sebuah tulisan ya. Kalau kita lihat di sini nggak kelihatan kalau nggak kita tebalkan. Nah, ini kita bisa tebalkan ya menggunakan dilation. Ini salah satu contoh itu ya, contoh aplikasi dari dilation. Jadi ada tulisan yang kurang jelas terus kita tebalkan jadinya lebih detail. Ini kalau kita menggunakan min filtering, menggunakan average filtering nggak bisa ya. Kita nggak bisa menstrukturisasi untuk menebalkan objek tersebut. Nah, kalau kita pakai dilation bisa. Oke, ini ada penggunaan dari erosion sama dilation. Bentar. Jadi erosion ini sangat berguna untuk menghilangkan white noise yang kecil ya. Dan bisa juga erosion ini kita gunakan untuk mendetach. Detach itu memisahkan ya, memisahkan dua objek yang terkoneksi. Kalau dilation ini kebalikannya, di kasus noise removal, nah erosion ini biasanya diikuti dengan dilation. Karena apa? Karena erosion itu sebetulnya kan menghilangkan noise ya. Jadi noise yang ada di sebuah objek itu kita hilangkan. Nah, setelah hilang kita bisa kembalikan lagi ke bentuk semula menggunakan dilation. Nah, jadi kalau kita kombinasikan erosion sama dilation ini, dia cukup efektif untuk menghilangkan noise ya. Nah, sehingga kita bisa menambahkan tahapan dilation setelah tahapan erosion. Ya, karena waktu noise-nya itu sudah hilang ya, maka noise itu kalau kita lakukan dilation ya, noise-nya nggak akan kembali lagi, ya kan ya. Noise-nya kan sudah hilang. Noise kan biasanya titik-titik piksel kecil kan ya. Setelah kita lakukan erosion nanti noise-nya hilang. Setelah hilang nanti kita lakukan dilation. Jadi noise-nya nggak akan kembali lagi, tapi objek yang sudah tadi kita lakukan erosion kan bentuknya semakin kecil. Tapi kalau kita lakukan dilation ulang, maka objeknya bisa jadi kembali ke bentuk semula. Sehingga nanti area objeknya akan bertambah. Itu yang kita harapkan ya. Kita menghilangkan noise tanpa harus mengecilkan objek yang ada di dalam sebuah image karena tererosi tadi. Oke, dan itu juga dilation ini bisa berguna untuk menggabungkan dua objek yang terpisah ya, kebalikannya erosion. Nah, ini ada yang namanya opening and closing ya. Kalau opening ini tahapannya adalah ini ada lambangnya minus sama plus ya. Kalau minus ini merupakan lambang atau simbol dari erosion. Jadi A minus B ya, berarti dia dilakukan erosion menggunakan kernel B. Setelah dilakukan erosion, maka dia dilakukan dilation menggunakan kernel B. Jadi opening is just another name, hanya nama lain dari erosion yang diikuti oleh dilation. Sehingga efektif untuk menghilangkan salt noise ya. Sedangkan yang closing itu kebalikannya opening. Jadi dia melakukan dilation dulu, A akan dilakukan dilation menggunakan kernel B. Setelah itu dia akan dilakukan erosion menggunakan kernel B. Dan closing ini adalah nama lain dari dilation yang diikuti oleh erosion. Dan closing ini efektif untuk menghilangkan paper noise ya.
Oke. Oke, kita langsung coba saja ke Python ya sebelum kita masuk ke codingnya. Mungkin ada pertanyaan sampai saat ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya coba tampilkan sedikit ya bagaimana Dialescent itu bekerja karena saya mendapatkan satu sumber dari Wikipedia dan itu cukup mudah untuk dipahami. Saya coba buka dulu karena ada itunya, ada apa namanya? Ada animasinya gitu. Bentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini sambil saya cari linknya kemarin. Saya coba share screen browser saya dulu. Baca morfologi operation. Kan ini kayaknya. Oh ini nih, grayscale erosion. Bentar, saya cari dulu linknya ya. Nih ketemu linknya. Oke, kita coba lihat yang itu ya, grayscale erosion. Nah, ini seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tahapannya ya. Ini kan kita menggunakan kernelnya, anggap saja berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 ya. Ini ada sebuah image yang mau kita lakukan erosion. Ya. Jadi ini kan yang putih ini foreground objeknya. Nanti kernelnya akan jalan ya. Dia akan mencari nilai yang paling kecil, minimal ya. Nah, jadi nanti ini hilang apa namanya objek foreground-nya ini. Bagaimana dengan Dialescent? Dialescent kebalikannya. Dia akan mencari nilai yang paling maksimal. Gitu ya. Karena asumsi kita bahwa objek itu foreground objeknya adalah nilai ya adalah pixel yang memiliki nilai lebih tinggi gitu ya. Jadi asumsi kita misalnya objek kita pengennya objek yang pixelnya lebih rendah ya berarti tinggal di itu aja dilakukan negatif image dulu ya sebelum dilakukan erosion. Nanti baru dibalikkan lagi ke gambar awalnya. Jadi tergantung ya. Kalau kita punya objek yang memang pixelnya lebih kecil daripada background-nya, ya kita bisa lakukan negatif image dulu. Kita lakukan operasi negatif image. Setelah kita negatifkan, baru kita lakukan erosion ya.
Setelah itu baru dikembalikan lagi. Atau langsung pakai DLSN juga boleh sebetulnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti kita akan buat kernelnya, bentuknya berapa kali berapa. Nah, setelah itu nanti dia akan scanning ke semua posisi pikselnya gitu ya. Terus nanti dia akan mengambil nilai yang paling minimal. Seperti itu. Oke, kita langsung coba saja ya di Python. Kita pakai OpenCV, dan kebetulan kalau kita pakai OpenCV itu cukup gampang ya. Kita tinggal panggil saja CV itu .dilate ya, sama CV itu .erode. Oke, misalnya kita akan menggunakan input.tif. Ini input.tif-nya saya upload dulu ya, itunya apa? Image-nya. Saya upload dulu image-nya. Sebentar. Saya cari filenya dulu, ini kemarin nggak tersimpan, filenya nggak saya save di folder aset, jadi nggak ketemu. Sebentar, saya coba cek dulu. Begini saja nggak apa-apa. Saya coba oke, saya coba upload dulu ya image-nya. Saya screenshot tadi ya, saya screenshot gambar yang ada di slide. Ini saya upload di Google Colab saya ya. Ini saya upload. Oke, saya rename jadi input, ini aja input.png ya. Terus seperti biasa ya, kita gunakan import OpenCV, import CV2, import NumPy, SNP, terus import plot lib.pyplot splt untuk menampilkan ya. Terus kita panggil img sama dengan cv2.imread input.png. Oh ya, ini untuk file inputnya ini saya coba downloadkan, saya upload di ULS ya. Sebentar, saya uploadkan biar nanti Anda bisa langsung coba juga. Oke.
input.png, formatnya PNG ya. Ini saya upload. Oke, kita kembali lagi. Sudah saya upload ya. Oke, selanjutnya kita sudah panggil input PNG-nya. Terus kita langsung convert saja ya ke dalam bentuk grayscale ya. Oke, terus kita lakukan ya, ini kita definisikan kernelnya. Sebenarnya kernelnya cukup simple. Kita menggunakan np.once, terus kita tambahkan 5,5. Ini ukurannya 5,5. Dan 5,5 ini tipenya adalah integer 8 ya, seperti ini. Oke. Nah, itu kita sudah bikin kernelnya, kita panggil misalnya ini mungkin kita coba plt.imshow dulu ya. plt.imshow, kita coba tampilkan img-nya dulu. Terus kita tampilkan dalam bentuk grayscale. Ya, ini gambarnya yang mau kita lakukan erosion sama dilation. Oke, ini gambarnya yang gambar aslinya. Kita sudah definisikan kernelnya. Ini kita komen dulu. Kita komen dulu, terus kita tambahkan di sini img underscore erosion itu sama dengan cv2.erode ya. img itu merupakan image inputnya, kernelnya, sama iterationnya. Nah, iteration ini juga berpengaruh ya. Jadi seberapa banyak kita melakukan scanning dalam satu waktu. Jadi nanti kita lakukan scanning dari yang paling atas, pojok kiri atas sampai pojok kiri bawah. Misalnya kita punya pixel itu n kali n. Jadi kita mulai dari titik 0,n sampai titik n,n. Jadi paling atas sampai bawah. Nah, kita scanning nanti dari yang ini, dari pixel yang paling atas sampai ke bawah. Setelah itu kan kita mendapatkan hasil baru. Kalau kita menambahkan iterasinya 2, jadi outputnya tadi yang sudah kita lakukan erosi atau dilation, itu nanti akan dilakukan erosion ulang atau dilation ulang. Jadi kita bisa tentukan iterasinya. Logikanya kalau semakin banyak kita melakukan iterasi, berarti ya gambarnya itu erosinya akan semakin terlihat. Kalau kita dilationnya juga semakin terlihat. Seperti itu. Ini misalnya kita menggunakan iterasinya satu saja. Nanti kita bisa mainkan nanti berapa jumlah iterasinya di sini ya. Kita nanti bisa coba-coba. Oke, setelah kita lakukan erosion, kita coba lakukan dilation ya. Untuk image yang awal tadi. Nah, cv2.dilate. Terus kita pakai img sama, kernelnya juga sama. Iterationnya kita coba satu saja. Iterasinya sama dengan satu, seperti ini. Ini kita pakai subplot saja. plt.subplot ya. Fix size-nya misalnya kita tentukan 10 kali 10. Terus setelah itu kita coba show ya. Yang paling kiri ini misalnya kita gunakan plt.subplot yang ya kita tampilkan miring ke kanan ya. Urutannya 131, berarti kita punya 1 row dan 3 kolom ya. Terus kita tampilkan plt.imshow. Yang mau kita tampilkan img asli, cmap sama dengan gray. Seperti ini kita bisa copy. Oke, ini kita ganti 2 dan 3. Ini kita ganti img erosion sama img dilation. Kita kasih title ya, plt.title. Yang ini yang erosion ya. Copy saja. Yang ini juga kita tambahkan. Ini yang dilation, ini yang originalnya. Ini, oke. Ya.
Nah, ini kita bisa lihat ya efeknya. Setelah kita lakukan erosion, garis penghubung antara ini, antara objek yang ada di tengah dengan yang ada di pinggir ini hilang ya. Tapi kalau kita lakukan dilation, semakin tebal. Misal kita coba, iterasinya kita coba tambahin. Iterasi kalau kita tambah sama kalau size kernelnya kita tambah, dampaknya akan semakin terlihat. Nah, kita pakai dua ya, iterationnya semakin hilang ya, makin nggak kelihatan. Bahkan yang ada di sini, yang ada di objek yang ada di pojok sini juga dia semakin kecil. Beda kalau kita lakukan dilation di sini. Nah, semakin terlihat ya apa namanya garis-garisnya ini. Nah, ini penting kalau Anda ingin menghilangkan itu ya, menghilangkan noise yang bentuknya salt and pepper. Oke. Nah, bagaimana dengan opening and closing? Ya, opening sama closing ini adalah tugas Anda yang harus Anda kerjakan pada hari ini. Kita kembali ke slide lagi. Nah, sebenarnya gampang juga karena Anda tinggal menjadikan output ya dari dilation atau erosion itu outputnya nanti dioperasikan lagi, diproses lagi menggunakan erosion atau dilation. Nah, yang harus Anda lakukan, Anda harus mengaplikasikan opening and closing ya untuk menghilangkan salt and pepper noise. Dan Anda submit pekerjaan Anda paling lambat hari Kamis besok pukul 12 malam. 2359 ya. Nah, bagaimana memilih gambarnya? Nah, ini kita bisa gunakan gambar yang ada di Google sih. Gambar yang ada di Google ya. Jadi gambarnya grayscale saja ya. Kita main-main di grayscale saja dulu. Kita coba cari tadi. Oke. Ini silakan Anda cari saja salt and pepper noise image gitu ya. Banyak sekali di silakan nanti dipilih gambar mana yang mau dihilangkan noise-nya gitu ya. Silakan Anda pilih, setelah itu nanti dilakukan penghilangan noise menggunakan opening dan closing. Nanti Anda coba saja kalau menggunakan opening seperti apa hasilnya, kalau menggunakan closing seperti apa hasilnya. Kalau kita lihat kan yang opening itu biasanya menghilangkan salt-nya gitu ya, salt-nya dihilangkan. Kalau yang yang closing menghilangkan pepper-nya, pepper noise-nya. Nah, ini nanti setelah dilakukan opening terus di closing juga boleh sih. Nah, bisa dicoba-coba nanti ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya masih bingung sama ini, intinya itu tugasnya itu menghilangkan noise dengan opening atau closing, atau kita berusaha nyari gambar yang noise-nya itu dihilangin, Pak? Harus bisa dihilangin, yang satu pakai opening, yang satu pakai closing gitu atau? Oh enggak. Jadi gini, kalau sebenarnya kan pepper salt and pepper noise ini sebetulnya satu noise ini kan. Salt and pepper noise. Kalau kita menggunakan opening, saltnya yang hilang, pepper noise-nya nggak hilang. Kalau kita menggunakan closing, pepper noise-nya yang hilang, tapi saltnya nggak hilang. Petunjuknya gimana? Anda bisa melakukan opening dulu, biar untuk menghilangkan saltnya. Setelah di opening, baru di closing. Nanti peppernya hilang, pepper noise-nya juga hilang, ikutan hilang. Jadi opening sama closing itu satu kesatuan, gitu ya. Satu kesatuan satu kesatuan tahapan ya. Kalau opening dia menghilangkan salt saja, kalau closing menghilangkan pepper noise-nya saja. Nah, gimana sih bedanya salt and pepper ini bisa dilihat ya. Yang salt itu sebetulnya yang ini, yang kayak gambar bintik-bintik putih itu loh. Bintik-bintik putih ini salt noise. Kalau yang bintik-bintik hitam dia itu pepper noise. Makanya kan kalau bubuk merica itu kalau kita bandingkan sama bubuknya garam kan, yang garam warna putih, kalau merica warna agak kehitaman gitu kan ya. Nah, yang mau kita hilangkan itu ya ini salt and pepper noise, noise yang bintik-bintik putih sama bintik-bintik hitam ini mau kita hilangkan. Gitu. Ini jelas, Kenneth? Jelas, Pak, jelas, Pak. Oke. Ya, itu nanti coba ya pakai yang salt and pepper noise. Ini salt and pepper noise semua kok ini. Kalau selama dia ada bintik-bintik putih sama hitamnya, berarti dia salt and pepper noise. Ini bisa pakai gambarnya Lena ini boleh, terus pakai gambarnya ini apa?
Yang ini boleh ya, silakan nanti bisa cari gambar apapun. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya bikinkan linknya sambil menunggu ada pertanyaan yang lain. Kita masih ada 2 SKS ya, silakan nanti Anda bisa coba ya, coba sendiri di laptop Anda masing-masing. Harusnya sih 1 jam jadi ya ini ya, kan cuma menghilangkan noise-nya saja. Tapi saya kasih waktu sampai hari Kamis besok ya. Saya berikan linknya dulu. Pak tanya Pak, Ya silakan David. iterasinya pengaruh kemana ya Pak? Apa? Iterasi. Iterasi. Oh iterasi ya. Iterasi itu pengaruhnya ke sini, ke efeknya. Jadi gini, kalau kita menggunakan erosion sama dilution itu, kita akan ini ya, kita akan scanning dari pixel yang paling pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah kan ya. Pertanyaannya adalah berapa kali kita melakukan scanning. Kalau kita menggunakan iterasinya 1 ya berarti scanningnya sekali. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini sampai terakhir nanti akan ada input baru. Nah, nanti kalau kita menambahkan iterasinya itu jadi 2, nanti output dari iterasi yang pertama, dari scanning yang pertama kita lakukan erosion atau dilution lagi. Jadi dia berapa kali kita memproses ya, berapa kali kita memproses image-nya untuk dilakukan erosion atau dilution. Jadi 1 iterasi itu dia akan scanning ya, dia akan scanning dari atas ke bawah. Nah, itu 1 iterasi. Kalau kita pakai 2 iterasi, output dari iterasi yang pertama itu nanti di scanning lagi. Kalau kita memperbesar ininya, memperbesar iterasinya sampai sekian, misalnya saya ganti 5 ya, bisa nanti gambarnya yang erosion ini objeknya hilang, yang ini yang dilution, yang backgroundnya yang hilang. Nah, kita coba saja. Nah, jadi kan kayak gini ya. Dia berefek kepada itunya, efek erosionnya. Sama dengan ini, dia mirip dengan kernel ya. Kalau kernel kan dia berapa neighbor yang mau dijadikan acuan kan ya. Kalau yang kernel size-nya harusnya n kali n dan n-nya itu harus ganjil. Karena kan kita akan memproses pixel itu yang mau kita proses kita taruh di titik pusatnya kernel itu kan ya. Kalau kernelnya ukurannya genap kan nggak ada titik pusatnya. Nah ini kalau kita perbesar juga, misalnya saya perbesar juga ini jadi 9 kali 9, wah semakin kecil ya. Nah, ya, jadi kayak gini. Oke, sebentar ya. Ya gitu jadi ya. Nanti bisa Anda coba-coba kernelnya diperbesar ya. Kalau kurang pas, noise-nya masih ada, nanti di iterasinya ditambahi, atau kernelnya nanti ukurannya diubah-ubah gitu nanti. Oke, jelas mungkin David? Jelas Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin, silakan. Sambil saya buatkan link pengumpulan tugasnya. Itu ya, usahakan tiap tugas dikumpulkan ya, dan nanti nilainya bisa optimal ya. Ini yang Anda kumpulkan image-nya ya, image-nya sama notebook-nya, terus Anda jadikan satu file zip ya. Oke, saya sudah buatkan linknya. Silakan Anda coba-coba ya di Google Colab Anda masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di grup Telegram juga ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, minggu depan week 14 itu kita nggak ada materi, tapi Anda akan mempresentasikan progres Anda lagi, lanjutan dari yang sudah Anda jelaskan di video yang nanti Anda buat untuk dikumpulkan hari Jumat besok. Itu nanti akan saya analisis ya kira-kira, mungkin kalau butuh masukan apa, nanti saya akan berikan masukan di week 14. Oke, saya stop share. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri perkuliahan ini. 3, 2, 1, selamat pagi. Terima kasih. Oke ya, saya akan upload videonya, video pembelajarannya ya setelah ini. Oke.